إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتداه بهداه إلى يوم الدين فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي بتقى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون أعزني وأعزكم الله. Marilah kita semuanya memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki keistiqomahan kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki hidup kita. Ketika kita memperbaiki keistiqomahan kita untuk selalu taat kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan selalu melindungi kita. Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan seluruh harapan dan cita-cita kita dan akan memberikan takdir terbaik untuk kita. Karena Allah Azza wa Jalla Rabb yang telah menciptakan kita, Allah Azza wa Jalla Rabb yang memberikan kita rizki, Allah Azza wa Jalla Rabb yang menyembuhkan kita ketika kita sakit, tidak pernah berhenti memberikan kepada kita nikmat-Nya. Satu detik pun kita tidak pernah terlepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Aku berikan kepada kalian apa yang kalian minta, kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin mencoba menghitung nikmatku, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar. Tetapi kebanyakan manusia itu, kata Allah, ladzalum, suka berbuat zalim. Zalim kepada dirinya dengan banyak berbuat dosa, zalim kepada orang lain dengan ucapan dan sikapnya, dan dia zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hanya mengenal Allah ketika dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla. La zalumun kaffar, tidak pandai bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit sekali di antara hambaku itu yang pandai bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini termasuk golongan yang sedikit tersebut yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita doakan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tarakana ala mathalil bayda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita di atas hamparan yang sangat putih, petunjuk yang sangat jelas, petunjuk yang sangat detail. Saking jelasnya petunjuk Nabi, lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siang, begitu terang benderangnya. Tidak ada satu aspek dari kehidupan kita kecuali semuanya dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yazighu anhu ba'di ila halik, kata Nabi. Namun jika ada di antara umatku
ingin mencari jalan selain jalan yang telah aku tinggalkan, petunjuk yang telah aku ajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa halik, lambat laun dia akan binasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman bukan hanya ada di lisan, tetapi iman adalah at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wal iqraru bil lisan, diikrarkan dengan lisan, wal amalu bil jawarihi wal arkan, dibuktikan dengan amal perbuatan. Inilah iman. Dan tidak ada bekal yang bisa kita bawa bertemu dengan Allah kecuali ketakwaan kita kepada Allah. Semua akan kita tinggalkan, harta yang kita cari, keluarga yang kita cintai, dunia yang kita kejar, semuanya yang akan kita tinggalkan. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, a'azzani wa azzakumullah. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada sebuah kaidah, yaitu kaidah al-wala wal bara. Apa yang disebut dengan al-wala? Al-wala artinya adalah loyalitas. Dengan siapa kita seharusnya berloyalitas? Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tentu kita berloyalitas dengan orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, dengan orang-orang yang selalu memperjuangkan kitab Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang yang selalu memperjuangkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-bara, siapa yang harus kita hindari? Siapa yang harus kita tinggalkan? Yang harus ditinggalkan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang membenci kitab Allah, mereka yang membenci syariat agama Allah. Inilah timbangan di dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita tinggalkan di dalam seluruh aspek kehidupan. Bahkan dalam fenomena yang cukup viral, bahkan mengisi hidup kita sampai saat detik ini, tentang permasalahan yang terjadi di Gaza, saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah suka kepada kalian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian murtad dari agama kalian. Kemudian setelah itu kalian mengikuti agama mereka. Ada dua penafsiran ulama di sini tentang millah. Millah di sini diartikan sebagai agamanya. Artinya mereka tidak akan ridho sampai kita masuk ke dalam agama mereka. Penafsiran ulama yang kedua adalah mereka tidak akan pernah ridho sampai kita mengikuti cara hidup mereka, gaya hidup mereka, style mereka, sampai Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "La tattabi'unna sunana alladhina min qablikum." Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat sebelum kalian. Hatta tadkhulu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Sekalipun mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kata Nabi, kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa lagi, kata Nabi? Al-Yahud wan Nasara. Pada kesempatan kali ini
sidang Jumat a'azzani wa a'azzakumullah, izinkan khatib menyampaikan beberapa karakter yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi yang merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Karakter yang pertama, mereka memiliki sifat dengki. Dengki berbeda dengan iri. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Kalau iri, seseorang ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang lain, tetapi cukup di dalam hatinya. Namun berbeda dengan iri, berbeda dengan dengki. Kalau dengki tidak senang mendapatkan, tidak senang melihat seseorang mendapatkan nikmat dari Allah, dan dia berusaha merampas nikmat yang didapatkan oleh orang lain. Sedangkan iri itu hanya berada di dalam hati. Kenapa orang-orang Yahudi begitu iri terhadap kaum muslimin? Kenapa orang-orang Yahudi begitu benci terhadap Nabi SAW? Padahal mereka juga satu keturunan dengan Nabi SAW. Kakeknya sama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tetapi tidak diberikan keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Dari Siti Hajar, Nabi Ibrahim memiliki keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dari Siti Sarah dalam kondisi menopause, melewati hukum kedokteran. Orang menopause pun dengan izin Allah tetap bisa memiliki anak dan keturunan. Melewati hukum pasti yang dipelajari oleh orang-orang di atas dunia ini. Lahirlah seorang nabi yang bernama Ishak. Di bawah Ishak lahirlah Yakub. Yakub memiliki 12 anak. Salah satunya Nabi Yusuf alaihissalam. Satunya lagi Benyamin. Di antara yang 10 anak ini, salah seorang anak yang bernama Yahuda. Tetapi orang Arab agak sulit mengucapkan kata-kata dzal, agak sulit bagi mereka. Akhirnya dirubah oleh mereka menjadi huruf dal, Yahuda. Akhirnya dari keturunan Yahuda inilah lahir orang-orang Yahudi. Semuanya keturunan Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ketika disebutkan kata-kata Israel di dalam Al-Quran, maksudnya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ketika orang-orang Yahudi tinggal di Yathrib, dahulu sekarang bernama kota Madinatul Munawwarah, kota Madinah. Dahulu bernama Yathrib. Orang-orang Yahudi tinggal di kota Yathrib. Mereka merindukan kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka merindukan kedatangan Nabi yang namanya Ahmad. Disebutkan di dalam kitab Taurat, disebutkan di dalam kitab Injil. Dan mereka memang diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bisa melihat rasi bintang. Bahkan mereka mengetahui sungguh telah lahir Nabi akhir zaman pada malam ini. Keesokan harinya mereka memeriksa seluruh pintu rumah yang ada di Yathrib. Siapa di antara kalian yang melahirkan anak laki-laki tadi malam? Namun tidak seorang pun yang melahirkan anak laki-laki. Nabi SAW dilahirkan di kota Makkah. Inilah salah satu hikmah Allah menjaga Nabi dari orang-orang Yahudi, dan Nabi lahir di kota Makkah Al-Mukarramah. Setelah mereka mengetahui ternyata Nabi akhir zaman bukan dilahirkan dari keturunan Bani Israel, bukan dari keturunan Ishak, tapi ternyata lahir dari keturunan Ismail. Mereka dengki, mereka tidak terima.
Sudah ratusan tahun mereka merindukan Nabi akhir zaman tersebut. Disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, tetapi ternyata setelah lahir, Nabi tersebut lahir dari keturunan Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hasadam min indi anfusihim. Mereka dengki. Yang ada di dalam jiwa mereka itu hanya kedengkian. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sekalipun mereka tahu tentang kebenarannya, tetapi mereka menolak kebenaran tersebut. Mereka tahu Nabi SAW seorang Nabi, Nabi yang hak, Nabi yang benar, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Karakter yang kedua yang mereka miliki adalah mereka adalah kelompok yang sangat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat-umat sebelumnya yang diberikan nikmat seperti Bani Israel, seperti orang-orang Yahudi. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa." Ketika mereka berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam di padang pasir yang sangat tandus, di bawah terik matahari yang sangat panas, saking sayangnya Allah kepada mereka, mereka dinaungi dengan awan oleh Allah. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Ketika mereka terusir dari Mesir, mereka tidak memiliki apapun, Allah berikan mereka makanan, yaitu al-manna wassalwa. Al-manna, makanan sejenis madu. As-salwa, para ahli tafsir menyebutkan makanan yang serupa dengan burung puyuh. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah, kata Allah, dari yang baik-baik yang telah aku berikan kepada kalian. Tetapi mereka tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nabinya lahir, ketika nabinya masih hidup, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa bahkan tinggal bersama mereka. Mereka justru minta, apa yang mereka minta kepada Nabi Musa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa, tidak akan beriman kepada Tuhanmu sampai kami melihat Tuhanmu secara terang-terangan. Gak ada suku di muka bumi ini yang meminta kepada nabinya untuk diperlihatkan Tuhannya secara terang-terangan, kecuali Bani Israel. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Waqtara sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa mengumpulkan 70 orang dari kaumnya, kemudian dibawa bil wadil musqaddasi Tuwa, dibawa ke lembah Tuwa di bukit Tursina untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang terjadi? Sedikit saja Allah Subhanahu wa taala membuka tabir dirinya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika sedikit saja Allah membuka tabir dirinya, bagaikan kilat yang menyambar, bukit Tursina hancur. Lembah Tua hancur dan mereka mati bergelimpangan. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ada ulama tafsir yang menafsirkan mereka pingsan, ada ulama tafsir yang menafsirkan mereka mati sesungguhnya, dicabut nyawanya oleh Allah, kemudian dibangkitkan kembali. Tujuannya apa? La'allakum tashkurun, supaya mereka pandai bersyukur. Ternyata setelah dihidupkan kembali, bukannya mereka bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diperlihatkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mukjizat yang pertama, ketika Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan tangannya dari sakunya, fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Tangan Nabi Musa alaihissalam bercahaya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf. Kemudian dalam surah Taha disebutkan, alqi asak, lemparkan tongkatmu wahai Musa.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, fa idza hiya hayyatun tas'a, berubah menjadi ular. Ketika berada di Laut Merah, ketika mereka dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, Nabi Musa AS disuruh melompat tongkatnya, kemudian membelah lautan yang sangat luas. Seluruh Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata semua itu tidak membuat mereka pandai berterima kasih kepada nikmat Allah. Ketika mereka disuruh untuk memasuki bumi Palestina, mereka tidak mau. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki Baitul Maqdis. Wadkhulul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Disuruh oleh Allah untuk memasuki Baitul Maqdis, mereka tidak mau. Justru mereka mengejek Nabi Musa dan mengejek Allah Subhanahu wa taala. Lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Di dalam ayat yang lain, qalu lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka. Wahai Musa, pergi engkau bersama Tuhanmu ke Baitul Maqdis. Innaha huna qa'idun. Inilah akhlak sebuah kaum yang menghina nabinya, yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa melihat di antara kaumnya sudah ada yang menyimpang, akhirnya dia berdoa kepada Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, pisahkan dari kaumku ini ya Allah, siapa yang fasik di antara mereka. Akhirnya Allah menjawab di ayat setelahnya, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Bumi ini diharamkan 40 tahun bagi mereka, kata Allah. Yatihuna fil ardh. Mereka terombang-ambing di dunia, tidak punya tanah, tidak punya rumah, tidak punya negara, tidak punya keluarga. Mereka tersebar. Mereka ada di Amerika, mereka ada di Eropa, mereka ada di Australia, mereka ada di Jerman. Di Jerman mereka dibantai. Di belahan dunia yang lain mereka diusir. Ini balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ketika mereka tidak pandai berterima kasih terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terjadi sekarang, sebagai pengungsi, mereka datang ke Palestina yang mayoritas sudah dihuni oleh kaum muslimin. Kaum muslimin menyambut mereka begitu lembutnya. Silahkan saudara kami, Anda tinggal di sini, tinggal di tempat kami, menyewa di tanah kami. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan? Mereka datang semakin banyak dari seluruh penjuru dunia, kemudian membeli tanah, menyewa tanah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, 1 meter demi 1 meter, 1 hektar demi 1 hektar. Akhirnya mereka merampas apa yang telah dimiliki oleh kaum muslimin. Inilah sesungguhnya yang terjadi, jamaah sekalian. Sesuai dengan kaidah al-wala wal bara, keimanan kita diuji. Keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita seorang mukmin sesungguhnya, apakah kita akan membantu saudara kita atau kita justru meninggalkan mereka? Itu kembali ke dalam diri kita masing-masing. Jika kita mengaku beriman kepada Allah, tentu kita tidak akan pernah terima saudara kita dianiaya oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu lakum lihada astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Ayuhal mu'minun, karakter yang ketiga yang harus kita ketahui, mereka tidak memiliki kasih sayang dan empati kepada orang lain. Disebutkan di dalam kitab mereka yang mereka pegang sekarang yang bernama Talmud. Mereka sebutkan nahnu sya'bullahil mukhtar. Kami adalah suku yang dipilih oleh Allah. Bahkan mereka mengaku sebagai kekasih Allah. Bahkan mereka mengaku sebagai anak-anak Allah. Dibantah oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Maidah. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berkata, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Kami adalah anak-anak Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Seandainya kalian memang benar kekasih Allah, seandainya kalian memang benar anak-anak Allah, kenapa kalian diazab oleh Allah? Apa azab untuk mereka? Ketika diwajibkan hari Sabtu bagi mereka, mereka tidak hadir. Justru mereka menangkap ikan. Idh ta'tihim haitanuhum yawma sab'ahim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ketika hari Sabtu mereka tidak menangkap ikan. Pada hari Sabtu justru mereka menangkap ikan. Akhirnya faja'alnahum qiradatan khasi'in. Allah jadikan mereka kera. Ada dua penafsiran dari para ulama, kera. Ada yang menyatakan mereka langsung wujudnya dirubah menjadi kera oleh Allah. Penafsiran ulama yang kedua, jasadnya masih seperti manusia, tapi hati dan sikap dan akhlaknya seperti kera. Kemudian mereka diharamkan dunia bagi mereka selama 40 tahun dan mereka terombang-ambing di seluruh penjuru dunia. Dan mereka adalah satu-satunya suku yang paling banyak Nabi diutus kepada mereka. Tetapi sebagian Nabi mereka dustai dan sebagiannya lagi mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka gergaji. Nabi Yahya mereka bunuh. Jangankan membunuh anak-anak kecil, jangankan membunuh wanita-wanita, jangankan membunuh para laki-laki, nabinya saja mereka gergaji. Kenapa mereka lakukan itu? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qalu qulubuna ghulf, hati kami telah terkunci. Bahkan Allah jelaskan bal taba'allahu, bahkan Allah menutup hati, pintu hati mereka. Akhirnya mereka tidak bisa menerima kebenaran. Mereka tidak bisa menerima nasihat. Inilah karakter-karakter yang mereka miliki. Dan membunuh orang lain, menyiksa orang lain merupakan ibadah bagi mereka. Itulah yang mereka tulis di dalam kitab mereka At-Talmud, yang mereka pegang sampai saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dihindarkan oleh Allah dari sifat-sifat tersebut. Karena tidak ada sifat yang buruk kecuali adalah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.